Oke, selamat pagi teman-teman. Salam sejahtera. Saya Master Joe dari MJFX. Terima kasih sudah bergabung di dalam free training dari MJFX. Ya, sifatnya ini untuk umum, publik. Jadi saya sudah pernah sharing mengenai basic sniper, trading sniper saya chapter 1 tentang support resistance di YouTube channel. Jadi tolong teman-teman baca itu dulu, review itu dulu yang pertama. Kemudian yang kedua baru review yang video ini. Karena ini lanjutannya. Jadi teman-teman diwajibkan membaca yang pertama dulu, melihat video saya yang pertama dulu. Bagi teman-teman silahkan subscribe dan like serta notifikasinya di all supaya nanti kalau ada free training sesi ketiga teman-teman bisa dapat yang notifikasi sehingga bisa belajar bersama-sama dengan MJFX. Ya teman-teman, pagi hari ini saya coba sharing mengenai trendline dan channel line, di mana ini adalah salah satu teknik saya yang sniper. Ya, pada saat menganalisa suatu chart, kita bisa memantau kondisi atau situasi apa yang terjadi dengan market tersebut. Apakah naik, turun, atau rata-rata atau ranging. Nanti saya jelasin pelan-pelan. Oke teman-teman, silakan di like dulu dan subscribe serta tekan tombol notifikasi. Saya sudah sharing, ini dia YouTube saya untuk yang sniper trading. Teman-teman diwajibkan membaca ini dulu mengenai konsep support resistance. Oke, kemudian kita langsung masuk. Ya, ini dia videonya yang pertama, support resistance. Sekarang kita masuk ke sesi kedua, trendline dan channel line. Apa yang dimaksud dengan trendline? Oke, contohnya gini ya teman-teman, saya pakai paint supaya punya gambaran. Oke, menurut buku yang saya baca, yang saya pelajari sejak 2-3 tahun lalu, sebentar saya tunjukin bukunya. Bukunya seperti ini. Kebaca ya teman-teman. Technical Analysis of the Financial Market. Ini saya pakai, waktu itu saya beli dari teman saya, itu ada yang jual versi bahasa Indonesia-nya, ditranslate. Aslinya bahasa Inggris. Panduan komprehensif untuk metode aplikasi oleh John Murphy. Ini penting banget teman-teman bisa baca. Nah, kalau di ininya saya cari searching di Topet ya, dia ada PDF-nya nih. Jadi Technical Analysis of Financial Market, a comprehensive guide to trading method and application by John J. Murphy. Ya teman-teman bisa beli buku ini kalau mau. Ini bagus banget, saya suka banget sama buku ini. Kalau mau cari PDF-nya, dia jual PDF-nya. Murah lagi, cuma 5.000 ya kalau saya lihat. Tapi saya nggak rekomen beli ini. Maksudnya saya cari searching ketemu ini gitu ya. Ini mungkin dia jual PDF-nya Pak. Mungkin jual PDF-nya kali, saya nggak tahu nih. Ya, tapi tadi saya searching ketemunya ini buku ini. Tapi kalau mau beli hard copy-nya belilah di Amazon ya, atau di Anda cari sendiri di Gramedia. Saya rasa nggak punya sih kali ini, kayak nggak tahu ya, saya nggak tahu. Oke, itu sekedar informasi. Saya nggak rekomend beli di mana, cuma saya rekomend buku ini bagus. Oke, saya pakai teknik ini dan probabilitas tradingnya, profitnya bagus. Oke, teman-teman, kita langsung masuk ke teknik kita yang pertama, trend line dan channel line. Apa yang dimaksud dengan trend line? Jadi teman-teman, pertama-tama sering mendengar ada istilahnya trend is my friend, gitu ya. Trend is my friend. Trend is my friend. Di dalam dunia trading, ini ada yang pro, ada kontra, pro and kontra. Artinya ada orang yang nggak suka dengan istilah ini, ada yang suka dengan istilah ini, dan ada yang follow dan ada yang nggak follow. Ya, kalau saya sih orangnya yang pasti-pasti aja gitu ya, tanda kutip. Situasinya contoh nih sekarang, kondisinya sekarang lagi COVID. Kita work from home. Jadi mau nggak mau, semua bisnis online. Kebanyakan, bener nggak? Termasuk kita pun trading ataupun training online.
Saya mentorship pun online. Jadi trennya sekarang adalah tren online gitu. Jadi kalau Anda offline itu melawan situasi sekarang ini dan kondisinya Anda agak sedikit susah. Ya kan, contoh lagi musim panas, ya itu artinya sekarang trennya tren lagi musim panas gitu ibaratnya. Trennya sekarang lagi contoh misalnya minuman bubble tea gitu. Nah, yogurt segala macam kurang laku gitu tanda kutip ya. Tapi sekarang trennya lagi bubble tea atau misalnya lagi trennya misalnya apa? Chicken wing misalnya gitu. Nah, itu secara makanan gitu ya. Jadi segala sesuatu bisnis itu ataupun keadaan market itu berdasarkan pasar itu berdasarkan daripada suatu tren. Trennya kemana nih? Sekarang lagi Korea. Ya beberapa tahun lalu Jepang gitu ya. Wah, kiblatnya ke Jepang dulu. Sekarang kiblatnya ke Korea. Ya kan bahkan istri-istri, cewek-cewek gitu ya, pada suka video-video film-film Korea di Netflix ya kan sampai diikutin terus gitu. Ada yang apa namanya pelakor lah segala macam lah istilahnya gitu ya. Nah, seru banget gitu ya. Tapi trennya sekarang ke Korea gitu. Jadi kalau sekarang mau trennya Jepang itu susah gitu. Atau trennya China gitu atau trennya Amerika udah beda. Sekarang karena semuanya trennya ke Korea. Jadi pasar itu dipengaruhi oleh supply dan demand. Jadi kalau nanti kita belajar sesi-sesi berikutnya saya akan coba sharing supply demand itu di mana demand-nya lebih besar, maka supply-nya ada dan sebaliknya ada orang ciptain supply jadi demand-nya ada. Jadi sebalik-sebaliknya gitu ya. Nah, jadi kalau ada supply dan demand artinya ada kebutuhan, ada imbalance sehingga nanti terjadi balancing. Nanti itu teman-teman belajarin. Nah, kembali kepada kita punya topik pagi hari ini yaitu mengenai trend line dan channel line itu bagaimana kondisinya. Nah, kalau menurut saya setelah saya baca buku John Murphy ini sangat membantu saya dari dulu. Ya, cuman saya waktu itu nggak ngerti maksudnya apa gitu ya. Tapi setelah saya banyak belajar, ulang-ulang terus dengan teman-teman dan praktek dengan backtest gitu ya, baru saya menemukan intisari dari buku ini. Oke, makanya saya siang hari ini atau pagi hari ini saya mau sharing ke teman-teman apa yang akan kita bahas. Oke. Kita pertama yang bahas adalah trend line. Trend line adalah garis tren dan bahasa Indonesia gitu. Berarti suatu market itu ada 3 jenis. Satu namanya uptrend, downtrend, dan sideways atau ranging. Ini harus di luar kepala. Kalau teman-teman mau trading saham, mau trading forex, options, kemudian mau trading binary lah, ataupun apapun juga. Trading ya teman-teman, ataupun invest di saham. Boleh memperhatikan uptrend, downtrend, atau sideways. Tapi kalau Anda mau trading di forex atau di gold atau di oil, maka perhatikanlah 3 jenis ini. Karena pada saat dia naik kita bisa buy, dia turun kita bisa sell. Ya kalau orang saham bilangnya kalau dia naik bilangnya long, kalau dia turun bilangnya short. Ya, kalau sideways ranging, artinya harga di tengah-tengah, nggak ke atas nggak ke bawah, muter-muter di situ aja. Oke, yang pertama uptrend. Uptrend artinya naik, up kan? Downtrend artinya down. Ranging atau sideways artinya ya di dalam kotak. Nah, di dalam area sini, ini namanya sideways. Jadi ini uptrend, oke, downtrend, ini sideways atau ranging atau consolidation ya, atau istilah lainnya consolidation ya. Nah, apa yang terjadi dengan uptrend menurut kita jadi patokan ya sama guru-guru kita ya, kita hanyalah retail trader ya. Saya pun belajar dari banyak-banyak guru, jadi saya bukan yang the best, bukan, saya pun masih belajar banyak, tapi saya mau sekedar sharing pengalaman saya selama beberapa tahun ini trading dengan konsep-konsep yang saya pelajari, sniper dengan gabungan beberapa ilmu, saya gabung jadi satu ya. Ada Dow Theory, ada supply demand, ada yang lain-lain juga ya kan. Saya melihat John Murphy bilang itu sideways atau downtrend atau uptrend itu ada polanya. Nah, polanya gimana? Polanya seperti ini. Uptrend itu dia begini. Turun, naik,
turun. Nah, pada saat menggambar suatu trend line, kita harus memperhatikan polanya. Pola yang John Murphy bilang, minimal 2 titik. Ya, jadi minimal 2 titik. Apa? 2 titik, kalau kita bilang namanya nih high low. Ya, high low, atau saya bilangnya high true. Ya, teman-teman. Jadi seperti itu. Minimal 2 titik high true, atau kalau saya bilangnya umumnya bilang high low, kalau saya bilangnya high true, sama aja sebenarnya. True itu paling bawah, low-nya ya. Ya, atau high low. Oke, lalu ketiga dia terbang. Nah, kalau menurut John Murphy lagi nih, jadi guru kita bilang, itu dia ketiganya baru konfirmasi. Nah, disinilah Anda boleh buy. Buy. Menurut John Murphy ya. Jadi kita patokan dari guru kita. Ya, guru besar, gubes. Nah, jadi pada saat 1, 2, 3, jadi angka 1, 2, 3 itu merupakan angka yang keramat. Ya, selalu kebanyakan 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ingatnya itu aja. Jadi ada rahasia di trading itu, di ketiga lah merupakan konfirmasi. Jadi kalau kita menemukan ada satu pola yang sifatnya naik, maka itu adalah uptrend dengan konfirmasi 3 kalau menurut John Murphy. Tapi setelah saya analisa, kemudian saya backtest ya, ada suatu improvement ya menurut saya, berdasarkan pengalaman saya nih ya, sharing ya. Saya minimal 2 titik dulu. Titik kedua sudah ada high low atau high true-nya, maka itu sudah confirm adalah uptrend. Sehingga kalau menurut John Murphy 3 baru confirm. Tapi kalau saya 2. Artinya kalau saya maunya sniper. Nah, berbeda nih kalau John Murphy menggunakan konsep Dow Theory. Ya, tanda kutip mereka harus butuh konfirmasi. Jadi pasar ketiga, kapan mereka buy-nya? Kalau menurut John Murphy buy-nya setelah harga naik. Confirm naik. Satu candle berikutnya atau 2 candle berikutnya sudah confirm naik, nanti kita ada detail di dalam program mentorship kita itu ada acara entry. Ya, jadi ini saya hanya memberikan konsep aja area-area, tapi untuk entry sniper itu dalam program training kursus mentoring saya. Ya, jadi kalau menurut John Murphy itu di ketiga lah baru kita buy dengan konfirmasi berikutnya. Tapi kalau saya enggak. Kalau saya cari ketiga itu adalah sniper. Setelah 2 konfirmasi sebelumnya. Jadi nomor 1, angka 1, angka 2 itu merupakan konfirmasi. Udah, ini pasti uptrend. Saya hajar di nomor 3, saya buy di 3. Tapi 3 itu saya di sniper. Nah, oke. Oke, teman-teman, cukup jelas ya. Itu trend line. Jadi dengan satu teknik aja sebenarnya Anda sudah bisa profit. Jadi nggak usah cari indikator, cari apa ya ibaratnya aneh-aneh deh. MACD lah segala macam lah, stokastik, RSI segala macam itu nanti. Tapi dengan satu teknik aja sebenarnya Anda sudah bisa melakukan trading dengan probabilitas yang menurut saya pribadi ini sudah cukup bagus. Tinggal nanti ada teknik-teknik berikutnya untuk advance-nya bagaimana. Tapi untuk pertama Anda melihat, oh ini contoh misalnya gold atau GBP USD atau Euro USD yang gampang-gampang dulu. Sudah ada dua high true di TF, misalnya TF time frame. Misalnya ini time frame-nya H4 misalnya gitu. Wah, sudah confirm nih H4-nya sudah ada 2 pola. Berarti ketiganya 1, 2, 3, 3-nya kita hajar. Tapi cari sniper kalau saya. Kemudian berikutnya itu cara menentukan trend up atau down. Oke. Yang up atau down. Berikutnya sebelum saya lanjut ke downtrend, saya lihat dulu nih. Saya tambahin lagi menurut John Murphy lagi nih. Menurut si bos John ini Murphy, menurut Murphy, Mr. Murphy, kekuatan daripada suatu trend, apakah dia strong uptrend atau weak uptrend,
itu ditentukan oleh derajat. Menurut dia harus 45 derajat, itu strong. Nah, ini dia. Jadi kalau tingkat garis yang kita panah ini nih, yang kita garis ini nih, nempel dua ini, itu tingkat kecuramannya ya, 45 derajat, berarti strong, artinya bisa panjang. Bahkan kalau begini, kemungkinan besar harga akan terbang jauh sekali. Ya, kalau menurut Dow Theory, itu merupakan public panic buying. Ya, panik ya, jadi dia hajar atas. Nah, ini dia. Panic buying. Terbang, melebihi previous high peak atau high high. Ya, kalau saya gambarin begini. Ini merupakan high peak. High peak. Di sini high true. Oke. Di sini high peak. Di sini high true. Oke. Di sini high peak. Di sini high true. Nah, di sini high true inilah Anda hajar buy. Nah, ini high true nih. Oke. Nah, nomor 3 ini high true. Anda buy. Kemungkinan besar harga melebihi high peak sebelumnya. Kemungkinan besar. Karena 45 derajat, kemudian 2 titik sebelumnya. Tapi, ada lagi teknik advance lagi. Apakah dia confirm terbang atau enggak, ada lagi teknik berikutnya. Tapi, sementara gampang dulu deh, karena ini basic ya, basic training. Anda melihat ada dua pola HT-HT atau high-low, HL-HL. Anda hajar di ketiganya HL-nya atau HT-nya. Untuk sniper itu zero float atau float kecil minimal maksimal 20 pip atau 30 pips, itu ada sniper trading. Tapi sementara Anda gunakan dulu teknik ini untuk mengenali atau mengidentifikasi suatu tren. Oke teman-teman, ini cukup jelas sekali. Di dalam saya punya mentorship kelas juga saya jelasin ke murid-murid saya seperti ini. Cuman ada tambahan-tambahan yang saya mau tambahin. Kemudian downtrend ya sama. Downtrend. Nah, sudah ada dua. Ya, dua. 1, 1, 2. 2-nya sudah confirm, berarti downtrend. Jadi dalam menganalisa atau mengidentifikasi market, saya mewajibkan murid-murid saya, student-student saya itu mentorship maksimal 3 detik. 1, 2, 3 dalam menganalisa suatu chart. Jadi kalau kita buka chart nanti ya, kita lihat downtrend, uptrend, atau sideway. Itu harus cepat. Kalau di atas 3 detik, berarti Anda harus belajar lagi menganalisa ini. Kemudian berikutnya, nah pas ketiga inilah kita langsung entry sell. Di sini. Carilah posisi sell. Ah, ini dia, sell. Cukup jelas teman-teman? Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau kita bilang trend is my friend, maka saya selalu mencari sell kalau posisinya downtrend. Kalau dia uptrend, saya cari selalu posisi buy. Kenapa? Supaya tingkat probabilitas kita lebih besar dibanding kita kontra trend. Ada teman-teman trader yang suka buy at lembah, sell at pucuk. Itu boleh. Tapi itu untuk level advance. Tapi untuk kalau kita masih dalam tahap belajar, kemudian tahap improvement gitu ya. Ya minimal 2-3 tahun lah Anda jadi expert ya. Tapi itu mesti latihan terus karena nggak bisa tuh sebulan sekali trading selama 3 tahun, itu namanya bukan full time trader dan Anda bukan expert dan Anda belum sering latihan. Sehingga dibutuhkanlah Anda full time trader, artinya tanda kutip, bukan berarti Anda nongkrong komputer terus ya. Full time trader itu artinya full time trading.
Anda artinya trading setiap hari dengan menganalisa di TF-TF tertentu. Misalnya kalau Anda kerja, atau Anda bisnismen, atau Anda sibuk dengan profesional Anda, trading merupakan sampingan Anda, maka kalau saya sarankan nanti bermain di TF4, H4. Jadi setiap 4 jam sekali Anda pas makan siang bisa cek, pas pulang kerja Anda cek, pagi-pagi Anda cek, malam Anda cek. Jadi 4 kali atau 5 kali aja ngeliat chart dalam sehari. Jadi nggak usah tiap menit, gitu ya. Nah, kita perhatikan lagi, sell di sini, saya kemungkinan besar akan profitnya banyak, kemungkinan besar. Karena kita bermain probabilitas. Jadi di dalam dunia trading itu sekali lagi saya bilang nggak ada istilah, wah kalau gitu 1, 2, 3 pasti selalu menang Pak. Nggak selalu ya. Jangan sampai ini menyesatkan ilmu saya ini. Jadi wah menurut MJ kok ketiga sell ya, tapi kok tiba-tiba harga naik terbang. Nah bukan begitu caranya. Ini belum teknik entry, tapi ini hanya area untuk entry di mana kita butuh konfirmasi lanjutan. Itu dalam dunia advance nanti. Ya dalam trading advance nanti saya jelasin di sesi-sesi berikutnya. Tapi yang minimal saat ini adalah saya menjelaskan Anda dalam membaca satu tren, Anda melihat satu chart, menganalisis satu chart, nggak usah tanya-tanya orang, GU atau EU apa nih trennya nih, nggak usah. Dengan ini aja Anda bisa tahu. Ya, oh ini downtrend, ini uptrend, udahlah. Menurut MJ kalau downtrend cari sell. Kalau menurut menurut ini tren yang uptrend carilah buy, begitu ya. Lalu apa yang terjadi dengan Setway? Nah, Setway begini. Oke, terus harga nggak bisa tembus, harga nggak bisa naik melebihi ini. Secara prakteknya nggak semanis ini ya gambarnya ya. Mungkin dia ada nggak sampai nyentuh bawah, misalnya begini, tuh nggak sampai bawah, terus dia naik lagi ke atas. Nah begitu, nggak selalu manis harga menyentuh atas nyentuh bawah gitu ya. Kadang-kadang suka kerjaan kita sampai tengah-tengah doang atau sampai seperapat gitu ya, nggak sampai full gitu. Tapi ini udah terus sideways begitu ya. Nah, ada trader yang melakukan tradingnya suka dalam bentuk ranging, dia suka. Ada trader yang suka trading berdasarkan breakout. Nah, ada istilah seperti ini ya, 80%, ini saya pernah baca suatu artikel di internet mengenai masalah trading. 80% is consolidation. Artinya apa? 80% waktu market itu ranging, 20%-nya baru trending. Tapi sekali trending kencang. Begitu ya, nanti kita lihat. Jadi ada teori-teori seperti ini ya, ada istilah-istilah seperti ini yang kita harus upgrade atau update lah ilmu kita ya, informasi knowledge kita ya teman-teman. Ini pun sama, ini minimal harus 2, ini harus 2, di sini harus 2, di sini harus 2. Jadi atas 2, bawah 2 itu confirm uptrend. Sideways, salah ngomongnya. Lalu bawah 2, atas 2 itu ranging atau sideways atau consolidation. Oke, ini dasar. Jadi teman-teman dalam menganalisa suatu chart harus benar-benar bisa ini. Kalau Anda bisa cepat begini gampang, otomatis analisa Anda sudah lumayan bagus untuk melihat satu chart. Berikutnya kita masuk ke MT4. Ya, kita buka MT4 kita. MT4. Oke. Ya. Ini saya coba buka GBP USD, pound sterling USD, time frame-nya D1. Ya. Kita perhatikan apa yang terjadi. Nah, teman-teman bisa lihat nih, ada indikator buatan saya, namanya Trend Info, MJFX Trend Info, GBP USD, weekly-nya downtrend, D1-nya downtrend, ada tulisan touching EMA 200. Nah, ini saya ada improve nih. Ya, indikator saya sudah improve. Ini indikator gratis, ada di Telegram, nanti saya share Telegramnya. Kemudian kita perhatikan ada garis-garis kuning juga nih, garis kuning, critical line,
critical line, critical line, critical line, critical line, critical line. Nah, critical line ini buatan saya juga. Jadi saya menganalisa suatu pair. Ini sementara belum semua pair ya, beberapa pair doang yang saya sempat, karena baru mulai sebulan lalu saya sudah mulai bikin bukan, saya buat indikator ini ya. Kemudian saya backtest, lumayan bagus. Coba Anda perhatikan, dia sentuh garis kuning saya, critical, pas banget. Kita zoom. Nah, ini perhatikan, pas banget nyentuh garis saya, mental ke bawah. Ini saya buat nggak sengaja, maksudnya nggak sengaja saya gambar gini ya. Ini saya buat sebelum saya kasih indikator ini udah lama nih, dari minggu lalu. Jadi ini kan baru kemarin, pas banget nyentuh ini. Ya, ini teknik apa yang saya pakai? Teknik campuran ilmu saya campur jadi satu, menggambar garis ini. Ini bukan DLSR bukan, ini bukan apa ya ibaratnya quarter point, bukan. Ini garis-garis yang menurut saya garis kritikal, menurut saya, dan saya backtest lumayan bagus. Coba Anda perhatikan, 1, 2, 3 mantul semua nih. Oke, Anda lihat 1, 2, 3. Ya, diharapkan kalau melihat ini, kita lihat closing hari ini, kalau GBP USD ini nggak engulfing ya, tapi kalau dia sampai nyentuh garis ini lagi, critical line, kemungkinan besar harga akan lanjut turun, tergantung DXY, indeks dolar ya, salah satunya itu faktornya. Oke, kembali ke topik kita mengenai masalah trend line. Jadi teman-teman bisa download ini trend info. Nah, ini saya bilang closing D1 resisten EMA maka turun ya. Kalau closing D1 di bawah resistance, di bawah garis resisten ini, support resisten. Nah, support resisten Anda bisa baca video saya lagi yang tadi saya bilang, sesi pertama bisnis sniper. Jadi ini ilmu yang saya kasih gratis di internet YouTube ini adalah ilmu-ilmu yang saya sudah backtest dan saya praktekin juga sendiri. Jadi bukan jualan, bukan ibaratnya kayak guru-guru lain, saya nggak tahu ya gimana cara mereka, tapi kalau saya pribadi ini merupakan hasil saya punya backtest dan trading sendiri. Makanya saya berani share di dalam YouTube saya karena saya udah backtest dan probabilitasnya lumayan bagus, di atas 70% ya. Nah, jadi kalau Anda lihat ini kita sudah dapat profit, kalau sell di atas sudah dapat 70 pips, lumayan ya, sniper nih. Kemudian kita lihat tadi saya udah tulis nih, ini saya tulisnya kapan nih, 3 hari lalu atau berapa nih, waktu itu saya harga di sini nih. Kalau harga di bawah, harga D1 closingnya di bawah resistance atau di bawah garis saya juga ini, critical line, dan di bawah EMA 200 berarti 3 konfirmasi, maka turun, dicampur, tambah lagi 3, terakhir ada 4 adalah D1 nya downtrend, karena dia masih belum bisa jebol atas ini. Ya kan? Masih ingat high peak di sini, low through. Di sini menjadi low peak. Jadi kalau kita coding, ini menurut gampangnya dulu ya. Ini HP, high peak. Di sini HT, high through. Di sini karena dia belum bisa jebolnya sementara ini masih menjadi low peak. Nah, kalau menjadi low peak berarti kita mencari target adalah harga pasti harus turun. Low through. Kalau ini idealnya seperti ini, karena kan harga akan seperti ini. Turun. Downtrend, ingat sekali lagi downtrend. Gambar kita yang tadi, gambar kita yang ini. Downtrend ini 1 2. Nah, 1 2 ya kan, walaupun nggak sempurna, walaupun nggak 45 derajat, berarti sebenarnya ini kurang kuat downtrendnya, tapi nggak apa-apa. Sementara kita perhatikan dulu. Oke. Nah, ini kalau menurut ilmu uptrend downtrend seperti ini. Tapi ingat kembali lagi, ini belum 45 derajat. Ini berapa derajat? Ini sangat-sangat lemah. Sehingga sangat-sangat lemah. Jadi kalau saya bilang ini merupakan ibaratnya bisa ada 2, downtrend atau sideways. Coba Anda perhatikan, ini sideways di sini.
Sideway di sini, sideway di sini. Nah, mungkin aja begini. Ya, kita nggak ada yang tahu. Karena harga bukan kita tentukan, tapi kita bisa menganalisa dulu. Yang pasti dia belum bisa jebol break resistance. Selama dia belum bisa jebol resistance, maka kita masih ada kemungkinan harga koreksi ke bawah, turun ke bawah, entah sideway, entah menjadi downtrend. Kalau dia sudah bisa break HT, maka dia menjadi ke bawah gini. Targetnya di sini nih, critical yang saya punya nih, critical line saya di sini. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman bisa belajar banyak dari indikator saya. Targetnya di sini. Target pertama di sini, target pertama di sini. Ya, garis kuning target pertama. Ini sebagai target juga nih, target TP ya, target profit, atau sebagai entry pun boleh. Entry sebagai kalau mau buy gitu misalnya ya. Tapi selama dia downtrend atau selama sideways saya nggak berani trading. Menentukan apa dia. Ini target pertama, target kedua, target ketiga, target keempat. Jadi ada 4 target. Garis kuning ini, garis biru ini sebagai sideways, support dia. Ini terakhir. Bahkan bisa habis itu juga nih, tergantung kalau dia kencang, tapi itu nanti kita bahasnya. Karena ini daily lama, bisa sampai seminggu 2 minggu. Swing trading, bukan intraday. Beda ya teman-teman, kalau intraday M15 atau M30 atau H1 bisa. Tapi kalau D1 itu bisa swing atau position. Jadi artinya bisa sebulan, bisa 3 minggu, bisa sebulan, 2 bulan, bahkan lebih. Maka carilah trading di broker yang terserah Anda. Ya, mau pakai yang lokal atau luar. Kalau Anda sifatnya swing trading berhari-hari, berbulan-bulan, maka carilah broker yang no swap kayak saya. Tapi kalau mau cepat intraday, carilah broker yang lokal misalnya gitu. Jadi bebas. Saya nggak prefer broker mana ya, karena bebas bagi teman-teman yang cocok aja. Karena saya trading, bukan IB. Maksudnya bukan jualan broker ya. Oke, nah berikutnya sini. Jadi target saya sih, analisa saya sementara masih bilang selama dia belum bisa jebolin resistance, berarti ini ranging atau downtrend, karena ininya belum bisa jebol atas juga. Selama dia masih belum bisa jebol HP, berarti dia masih LP gitu ya. Oke teman-teman, itu gampangnya seperti itu. Ini satu sampel. Jadi teman-teman silahkan belajar lagi. Kalau ada yang bingung, silahkan tanya di dalam grup Telegram ya. Dan jangan lupa teman-teman subscribe ya. Jangan lupa subscribe dan like serta aktifkan tombol notifikasi supaya nanti kalau saya ada video berikutnya, ketiga, keempat, seterusnya, teman-teman bisa dapat notifikasi pertama dan bisa belajar bareng-bareng. Jujur, saya menggunakan teknik ini selama ini bagus. Tergantung kita punya money management juga penting. Itu nanti dalam trading saya jelasin lagi nanti bertahap lah ya sisi-sisinya. Tapi yang pasti saya udah jelasin, ini resistance, ini trend line-nya ranging kemungkinan kalau begini atau downtrend. Ya, selama dia belum bisa jebolin support, belum bisa jebolin resistance. Oke, GU sementara saya masih prefer koreksi turun. Untuk tanggal berapa sekarang nih? 4 Juni jam 11 siang. Oke teman-teman, itu sekian dari saya. Terima kasih sudah mensupport video ini. Dengan Anda melihat, tolong subscribe, like, dan sharing ke teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain gak kasihan nih bagi yang kalah, supaya bisa belajar dari sini, siapa tahu bisa jadi bantu menang ya. Jangan lupa bersedekah jika Anda mendapatkan profit dari video saya ini yang gratis. Beramal, bersedekah kepada yang membutuhkan, fakir miskin dan yang lain-lainnya, supaya kita diberkatin terus ya. Saya memberikan ini juga gratis, video pembelajaran gratis, kemudian indikator saya gratis, jadi semua serba gratis. Zaman sekarang saya kasih gratis ya, yang penting profit, karena kita sama-sama trader. Semoga kita untung dan semoga Anda bisa belajar mendapat ilmu yang lebih. Ini baru basic ya teman-teman, belum advance. Nanti advance saya ajarin lagi nanti kalau tahap-tahap berikutnya. Oke teman-teman, terima kasih sudah melihat video saya ini. Tolong sekali lagi subscribe, like, dan komentar ataupun notifikasi Anda diaktifkan. Terima kasih. Selamat siang, saya MJFX dan saya sendiri MJ. Terima kasih mengucapkan salam profit, salam
sejahtera buat teman-teman semuanya. Selamat siang.